Work hard. Nah, ini nih yang gua asik. Ada kesempatan apa aja gua lakuin. Nggak dibuka juga gua masuk tuh lubang kecil. Nggak dibuka gua masuk tuh lubang kecil. Masuk lu penjara. Nah, tapi gue nggak yakin juga ini dihukum berat nih. Secara duitnya banyak. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayo pasang iklan produk jualan kalian di Babe Aldo Official Channel dengan jangkauan ke ratusan ribu penonton. Insya Allah omset melonjak hingga 3 kali lipat. Konten iklan Anda akan tayang di 2 akun utama YouTube Babe Aldo dengan ratusan ribu penonton selama 5 hari berturut-turut, dan juga akan tayang di Instagram dan juga TikTok Babe Aldo. Harga 500.000 untuk pemasangan 1 kali iklan, tayang 5 hari berturut-turut. Untuk kerjasama pemasangan iklan, hubungi WhatsApp ke 0812 8385 8736. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai depan sehat. Alhamdulillah udah buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa di subscribe. Dan gue minta maaf, gue ngerokok nih. Ya, jangan ditiru. Soalnya bacot gue lagi panas ini. Kalau gue nggak ngerokok ntar kelepasan bacot gue. Oke, udah di subscribe ya? Udah. Oke, kalau udah makasih. Oke, sekarang kita masuk ke konten guys. Nih ya, ada berita nih. Nggak ada wajah imigran Yaman rampok uang negara. Yang ada perampok tulen NKRI adalah kadrun asing. Kadrun, komplotan asing, durjana rampok uang negara. Ya, yang terakhir nih anjir 271 triliun anjir. Di sini dari Keuangan News, semua hanya untuk kepentingan pribadi. Kerugian negara akibat korupsi timah nilainya pada kisaran 271 triliun. Kalau dibagikan kepada rakyat plus 62 yang ngerti nilai uang masing-masing, kebagian 10 juta rupiah per kepala. Buangsat nggak tuh? Ayo lu. Ini baru sekelas mereka ini, si Helena Lim ini. Iya, sama siapa tuh? Lakinya Sandra Dewi itu. Siapa namanya? Wah, pokoknya begitu ya. Sandra Dewi, bukan Dewi Sandra ya. Nih kalian kadang-kadang kaum all in oke gas dungu tolol ya nyerang Dewi Sandra. Padahal Dewi Sandra itu yang berjilbab. Nyala-nyalain jilbabnya, memang dasar tolol sih ya. Sandra Dewi bukan Dewi Sandra, Bahlul. Ya, makanya tuh jangan kebanyakan makan tabung gas lu. Ya, itu bayangin lu, itu sekelas mereka udah 271 triliun. Gimana sekelas menteri-menterinya ya? Gimana sekelas 9 naganya ya? Ya Allah, percuma kaya kalau maling anjing. Nggak kuat gue. Kan gue bilang apa ya, bacot gue udah ini. Padahal gue ngerokok nih. Ya Allah, untung buatnya malam ya Allah. Ya Allah, maki-maki koruptor itu nggak apa-apa kan ya. Koruptor bangsat ini, bayangin lu. Terus dia, wah crazy rich, nih ada videonya dia nih. Si bangke, nih Helena Lim nih, untung lu gue panggil bangke. Aja lu mau ngomong apa? Yang penting gue happy, gue nggak ngerugiin orang. Nggak ngerugiin orang, lu ngerugiin negara bangsat. Nggak ngerugiin orang, tai lah. Sumpah gemes gue sama dia nih. Crazy Rich Pantai Indah Kapuk atau PIK Helena Lim. Helena Lim tidak memiliki kehidupan mewah sedari kecil. Oh, dari kecil bukan OKB orang kaya baru. Memang gaya, memang biasanya OKB yang banyak gaya tuh. Iya, baru ngelihat dunia anjing.
Lanjut. Gue dari kecil tuh rumah gue cuman kecil-kecil boy. Lu tau gak? Gue tuh dulu kecilnya susah. Nah, susah dia. Kecilnya susah, sekarang tajir melintir. Ya, percuma tajir kalau maling lu bangsat. Hal ini membuat publik bertanya-tanya apakah pekerjaan Helena Lim How do you manage to get all this? What do you do? Work hard. Work hard. Nah, ini nih yang gua asik. Ada kesempatan apa aja gue lakuin. Nggak dibuka juga gue masuk tuh lubang kecil. Nggak dibuka gua masuk tuh lubang kecil. Masuk lu penjara. Nah, tapi gue nggak yakin juga ini dihukum berat nih. Secara duitnya banyak. Ya kan, kita tahu sama tahu. Banyak sekali oknum-oknum. Banyak sekali kejadian-kejadian. Di lapas itu kasih duit, fasilitas enak. Kan ada begitu ya. Ngopi lu, Sat. Untung aja lu. Memang kayaknya Indonesia ini surga bagi para koruptor ya. Nih bawah-bawah nih yang paling utama nih. Nggak ada wajah-wajah kadrun Yaman ini. Ini kadrun Beijing ini ya. Tuh mukanya Helena Lim. Kalau nggak dandan lu muka lu begitu aja kan ibu kering. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus menetapkan Crazy Rich Helena Lim yang merupakan manajer PT KSI sebagai tersangka perkara dugaan korupsi tata niaga timah wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Nah, bayangin itu, yang sekelas Helena Lim itu pasti ada bosnya lah, pasti ada bosnya. Tapi pertanyaannya apakah bosnya itu juga akan ditindak? Tapi yang pasti bukan kadrun Yaman ini, bukan kadrun Yaman. Habis gini kita ke Twitter, kita lihat nih berita-berita tentang si Helena Lim ini, kadrun Beijing. Si bangke nih, sakit hati gue, duit rakyat 271 triliun anjir. Separuh dari biaya kampanye Prabowo itu ya. Separuh lebih ya. Separuh lebih. Helena disebut memberikan sarana dan fasilitas kepada para pemilik smelter dengan dalih menerima atau menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Kasus yang menjerat Helena ditaksir merugikan negara hingga 271,06 triliun. Bangsa 271,06 triliun anjing. Kita makan 0,6-nya aja alhamdulillah hidup makmur lu. Tapi maaf alhamdulillah kita biar miskin nggak perlu jadi anjing untuk hidup. Lanjut dikit lagi nih. Alat bukti yang telah ditemukan dan setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, penyidik menyimpulkan telah cukup alat bukti untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Tersangka dah lu, Helena. Tersangka, gue mau nyari mukanya dah tuh mukanya tuh. Sekarang kita ke Twitter, kita lihat ada berita apa aja di Twitter tentang si kadrun Beijing bangsat ini. Oke, let's go to Twitter guys. Oke guys, kita udah di Twitter. Ini laman pertama yang kita bongkar ya. Nah nih, kan benar ada berita. Salah alamat Instagram Dewi Sandra diserang warganet karena kasus korupsi suami Sandra Dewi. Di sini gua captionnya nih, rata-rata yang begitu golongan oke gas all in ODGJ. Ketawa gue. Iya, orang yang baik ikut kena imbasnya. Makanya nggak ada obat. Makanya Indonesia. Aduh, kita lihat komentarnya di tempatnya kakak Safa ini. Kita lihat apa nih, lumayan loh ini. Wajar kebanyakan SDM rendah, apalagi bocil-bocil alay di TikTok dan IG. Nah iya, otak begitu. Siapa yang sampai sekarang masih sering kembali antara Sandra Dewi dan Dewi Sandra? Ya, itu saya. Ngaku. Pendukungnya sengaja menyebar disinformasi untuk menutupi dominasi Cindo sebagai juara koruptor kelas kakap di Wakanda. Cindo yang korupsi, zaman yang dibenci. Jir. Nah itu. Media-media mainstream besar seperti Viva ID, Tribun News harus bertanggung jawab atas kejadian memalukan seperti ini. Ini semangat fatal, sebaiknya Mbak Dewi Sandra tuntut aja agar jadi pembelajaran ke depannya biar editor mereka nggak cuma makan gaji buta. Nah ini, iya nih, Viva ikut memberitakan salah anjir. Harvey Mois suami Dewi Sandra, goblok. Sandra Dewi blok. Nih suami aktris Dewi Sandra, Tribun. Wah. Parah Viva dan Tribun ini gua coach dulu dah. Aduh. Parah kalian. Viva ko ID mana? Ini. Dan Tribun News.
Parah kalian. Iya. Parah. Kemarin-kemarin sebelum baca berita ini saya juga mengira Sandra Dewi itu Dewi Sandra yang sudah saya tahu sebelumnya. Setelah saya cek kemarin ternyata yang terlibat korupsi itu Sandra Dewi. Yang sudah saya tahu itu Dewi Sandra. Ya lega hati saya. Ya alhamdulillah. Ngopi dah lu bang. Gua kira gua mau baca keterangan apa dari lu bang. Kebodohan masalah orang-orang FOMO. Nah itu. Akibat main TikTok melulu sih, makanya baca dan lihat berita. Jangan asal serang aja, makanya. Duh. Nah, sekarang kita ke laman berikutnya ya guys. Kita lihat di sini ada apa? Ini dari Bang Lex Wu. Kalau mau cek Helena Lim, cek orang ini. Siapa ini? Robert Priantono Bono Susatya. Kita lihat ini. Ada siapa ini? Mukanya juga ini bukan kadrun nyaman ini. Ini kadrun Beijing ini. Makanya jangan tuduh-tuduh Yaman, wajib dihukum mati, sipit jangan curi negara. Mau itu dari Yaman, dari Israel, dari neraka sekalipun atau itu sipit, belok buta selama rusak Indonesia ya babat. Sepakat kok. Helena mengambil uang hak rakyat 10 juta per person. Bansos kampanye mengambil uang rakyat 70 juta per kakak. 40% APBN dimakan hantu. Ajakan gagasan memiskin dan koruptor dijegal oleh kelompok siapa? Jadi transparan Niko. Nah iya, ini orang-orangnya nih. Makanya mereka all in makan tuh rakyat. Orang ini yang pernah tersangkut memberikan fasilitas jet pribadi untuk tersangka Brigjen Hendra ke rumahnya Brigadir Joshua di Jambi. Nah, kelompok-kelompok itu pantesan aja mereka berusaha menang ya. Kalian tahu di kelompok mana mereka kan? Tahun 2024 giliran Tempo. Nama Robert Bono Susatya mencuat di dugaan korupsi timah. The Real RBT, sampai mana langkah Adiaksa? Menarik untuk kita saksikan bersama bagaimana konsorsium melawan kejaksaan. Terlalu lama timah dan bangka dieksploitasi hanya untuk sebagian grup, kerabat, bahkan keluarga. Semoga keadilan mengalir sampai jauh. Culpae poena paresto. Ya mudah-mudahan aja. Kalau gue sih gak berharap, yang penting gue bacotin aja dulu. Andai kata hukum positif gak kena, paling gak hukum sosial dulu bacotnya kita ini. Rakyat sadar gitu. Woi rakyat all in, oke gas, tolol. Sadar gak lu sekarang? Nih, kita baca sekarang di laman ketiga nih komentarnya. Gak ada wajah Brigjen Yaman rampok uang negara. Yang ada perampok tulen NKRI adalah kadrun asing. Komplotan asing durjana rampok uang negara. No, nih mukanya nih. Nih, lu lihat nih mukanya nih. Nih, lihat. Bangsat emang ya. Guys, minta maaf ya. Gua untung ini cuman bacot guys. Kita ini ada maling di rumah kita aja kita pukul gelas ya. Apalagi maling 270 triliun anjir. Ini kalau depan gue bisa keinjak di batang leher tuh. Orang-orang yang biasa dipanggil cece, koko, bani kulup, nggak sunat anjir. Ya juga ya. Bani Zarbet, Bani Kapla, Ahoker, Taiker, Bani Jamban, ternyata sebagian ada juga yang maling ngerampok habis-habisan NKRI. Nah tuh rampok. Kalian tak mungkin melawan pribumi dengan senjata, tapi kalian bisa mengalahkan mereka dengan strategi. Adu domba seperti itulah kami menguasai Singapura. Lee Kuan Yew. Carilah manusia yang dungu dan manusia yang munafik, beri dia uang, pasti mau jadi kacung. Banyak kayaknya ya. Tobat lu jadi kacung. KPK patut curigai terlibat tindak pidana korupsi dan TPPU kepada orang-orang yang nggak jelas bisnisnya tapi bergaya hidup sultan. Lah iya, yang sekelas Helena Lim anjir. Gaya hidupnya udah sesultan itu, gimana yang beneran sultan ya? Nggak rugiin orang katanya. Faktanya dia maling kekayaan negara yang bisa ngerugiin semua warganya. Makanya bangsat. Bacotnya bangsat banget udah. Aduh. Perampok uang rakyat, makanya rakyat Indonesia miskin mulu. Ternyata uangnya dirampok bersama-sama dengan komplotannya. Usut dan hukum mereka. Mudah-mudahan aja dihukum. Gue sih pesimis gitu mereka dapat hukuman yang setimpal. Ya, paling tidak kita memberikan kecerdasan dulu. Ya, pembelajaran buat rakyat Indonesia. Lihat ini kalian ngata-ngatain ini bukan kadrun Yaman bangsat. Dengar nggak tuh? Ya. Sekarang laman keempat nih kita lihat. Ini yang tadi. Semua hanya untuk kepentingan pribadi akibat kerugian negara. Akibat korupsi timah nilainya pada kisaran 271 triliun. Nolnya 12 anjing.
Kalau dibagikan kepada rakyat plus 62 yang ngerti nilai uang, masing-masing kebagian 10 juta rupiah per kepala. Bangsat nggak tuh? Tuh lihat mukanya tuh. Nih, mana nih? Nih kadrun Yaman semua. Bukan kadrun Yaman nih bangsat. Ya, duh. Yang diserang keturunan Yaman, yang ketangkep malah sono. Nah tuh. Iya, kita nggak perlu hidup kaya. Nggak perlu. Secukupnya alhamdulillah. Buat apa kaya kalau maling? Apalagi malingnya maling uang rakyat. Binatang aja nggak pernah maling uang binatang, karena binatang nggak punya uang. Makanya nih kata Al-Quran ya, di bulan Ramadan nih, kata Al-Quran, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu memang seperti binatang, bahkan lebih sesat. Karena apa ya? Begini kelakuannya. Ini yang dimaksud lebih sesat dari binatang. Koruptor itu orang rakus dunia, hidupnya seperti rakyat, merokoti kekayaan negara, wajib dihukum yang berat dan dimiskinkan karena sudah menggasah hak rakyat yang lain. Wah, kalau gak ada gue nih, cubit ginjalnya gitu nah. Iya, cubit ginjalnya, pijak di batang leher. Bisa nggak sih ya hukum begitu buat koruptor nih? Nih buat bapak-bapak polisi yang kemarin mukulin Niko, mukulin kami di demo. Yang begini nggak kalian pukulin, Pak? 270 triliun, Pak. Woi. Beh. Hidup di zaman ini di Indonesia nih, sumpah hati ini tercabik-cabik. Hati nurani tercabik-cabik. Kita melihat rakyat miskin. Kita melihat rakyat yang kepengen aksi dengan damai. Dipukulin. Sementara koruptor seperti ini, tuh masih dengan bisa foto, bisa ini. Bangsat nggak tuh? Coba yang koruptor-koruptor yang begini, Pak, dipukulin gitu. Dipukulin 270 triliun, Pak. Kenapa kalian cuma diam aja? Malah enak banget digiring begitu aja. Lah, kalian setuju nggak kalau koruptor kayak begitu tuh dipukulin rame-rame? Setuju nggak kalian? Jawab dengan komentar yang baik di bawah. Udah gua habisin aja konten ini, makin panas gua. Gua pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mestinya ya komentar. Kalau gua nih 270 triliun anjing. Al Godi, sekarang ada warnanya loh. Baju Koko Habaib.